Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wa Lughat. Karena kemarin kita sudah sempat selesai membahas tentang i'rab rafa, nasab, jar, jazm, tabel i'rab dan juga beserta alamat-alamatnya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian i'rab yang lain. Jadi kalau kemarin di halaman 29, 30, 31, kita sudah mengetahui bahwasanya i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Di halaman 32 ini ada juga pembagian tentang i'rab. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in, langsung bisa dibuka di halaman ke-32. Dan bagi teman-teman semua yang belum punya kitab Arba'in, bisa langsung chat di nomor WhatsApp 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua yang sudah kita ketahui bersama kemarin bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Jadi bahasa singkatnya i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Lah, perubahan akhir kalimat itu ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh amil yang masuk di dalam lafaz. Itu artinya kelihatan atau kira-kiranya, artinya dikira-kirakan. Selain pembagian 4 i'rab ada rafa, nasab, jar, jazm, i'rab juga terbagi menjadi 4, yaitu ada zahiran, takdiran, mahalan, dan hikayah. Zahiran artinya kelihatan, jadi perubahannya itu kelihatan. Takdiran artinya dikira-kirakan, yang mahalan artinya menempati tempatnya isim yang mu'rab, sedangkan hikayah artinya cerita. Yang pertama kita bahas adalah i'rab zahiran. I'rab zahiran itu masuk pada 2 kalimat. Teman-teman bisa lihat di sini, i'rab zahiran itu masuk pada 2 kalimat, yaitu kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Kan kita sudah semua tahu bahwasanya kalimat itu yang mu'rab atau yang punya i'rab itu cuman kalimat isim dan kalimat fi'il. Selain isim dan fi'il yaitu kalimat huruf itu tidak punya i'rab karena kalimat huruf selama-lamanya mabni. Jadi kalimat yang i'rabnya zahiran itu ada 2, ada isim, ada fi'il. Yang pertama kita bahas yang isim, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama yang isim. Nah, yang isim itu ada 5. Isim mufrad, isim musanna, jama, asma sitah, isim mankus ketika nasab. Jadi 5 kalimat isim ini perubahannya atau i'rabnya zahiran. Artinya zahiran itu artinya kelihatan. Yang pertama ada isim mufrad. Kita sudah ketahui semua kemarin bahwasanya isim mufrad itu pembagiannya ada 2. Ada apa? Isim mufrad itu terbagi menjadi 2. Ada munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif seperti contoh lafaz Zaidun alhamdu rabbil alamin. Yang ghairu munsharif seperti contoh lafaz Ahmadu. Itu namanya zahiran atau kelihatan. Ya. Itu ya perubahan yang kelihatan. Maksud kelihatan itu kan kita bisa lihat Zaidun, itu kita lihatan apa domahnya kelihatan, Zaidan katanya kelihatan, Zaidin kasrahnya kelihatan, dan lain sebagainya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Yang nomor 2 adalah isim musanna. Isim musanna kan teman-teman sudah tahu. Apa isim musanna? Isim yang menunjukkan mana 2 yang akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah. Jadi isim musanna itu bahasa gampangnya adalah isim yang menunjukkan mana 2. Kalau mana 1 namanya isim mufrad. Kalau mana 2 namanya isim musanna. Isim musanna kalau kemarin kita di halaman 31 itu dijelaskan bahwasanya isim musanna ada 2. Ada yang asli di mulhaq. Yang asli seperti contoh az-zaidani, az-zaidaini, az-zaidaini. Ini namanya i'rabnya zahiran atau kelihatan. Sedangkan yang mulhaq contohnya qamarani, qamaraini, qamaraini. Ini juga namanya i'rabnya zahiran atau kelihatan. Yang nomor 3 adalah jama'. Kalau tadi isim mufrad yang menunjukkan mana 1, isim musanna yang menunjukkan mana 2. Kalau jama' adalah isim yang menunjukkan makna banyak. Jama' itu terbagi menjadi 3. Ada jama' taksir, jama' muannats salim, dan juga jama' mudzakkar salim. Kalau jama' taksir itu ingat ya teman-teman. Kalau teman-teman itu mau alim, caranya hafalannya harus banyak. Yang asli keterangan-keterangan seperti ini kalau teman-teman sudah hafal, sudah tahu pengertiannya, wah insya Allah gampang menuliskannya. Cuma kalau kita belum hafal, dia akan sulit. Makanya caranya harus dihafalkan. Yang pertama adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir terbagi menjadi 2, ada yang munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif seperti contoh lafaz rijalun, rijalan, rijalin.
Ini menunjukkan mana banyak. Rijalun artinya beberapa lelaki. Sedangkan mufradnya atau yang menunjukkan mana satunya namanya apa lafadznya, yaitu contohnya rojulun. Rojulun mufradnya, sedangkan rijalun adalah jamak taksirnya. Yang nomor dua apa? Yang selainnya musharif ada juga yang ghairu musharif. Yang ghairu musharif contoh lafaz masajidu, masajida, masajida. Ini bentuk jamak taksir. Masajidu artinya beberapa masjid. Sedangkan mufradnya adalah masjidun. Kang, kenapa enggak masajidun? Karena masajidu ini termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak ada tanwin al-mudhaf. Pokoknya teman-teman, kalau ada kalimat isim kok ada tanwinnya, berarti tidak ada alnya, berarti tidak menjadi mudhaf. Begitu juga dengan kalimat isim yang ada alnya, berarti tidak ditanwin dan juga tidak menjadi mudhaf. Begitu juga kalimat isim yang menjadi mudhaf, berarti tidak ditanwin dan juga tidak di al. Pokoknya kalau kata Pak itu bahasanya itu tanwin al mudhaf itu seperti bermusuhan. Jadi tidak bisa tanwin al ataupun mudhaf itu kumpul di satu kalimat. Makanya teman-teman kalau melihat ada lafaz alhamdu, kenapa enggak alhamdun? Karena alhamdu sudah ada alnya. Ada lafaz zaidun, kenapa enggak az-zaidun? Nah, ya, itu karena tanwin al dan juga mudhaf tidak bisa kumpul di satu kalimat. Yang nomor dua teman-teman adalah jama muannas salim. Jama muannas salim itu isim yang menunjukkan mana banyak, yang akhirnya diberi tambahan alif ta. Jama muannas salim seperti contoh lafaz muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ini aslinya. Sedangkan yang menolak contohnya ulatu, ulati, ulati. Yang nomor tiga adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak tadi jamak taksir yang menunjukkan mana banyak dan berubah dari bentuk mufradnya, berarti punya mufrad. Kalau jamak muannas salim isim yang menunjukkan mana banyak yang akhirnya diberi tambahan alif ta. Kalau ada jamak yang akhirnya diberi tambahan alif ta itu namanya jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan makna lelaki banyak yang akhirnya berupa waun atau yanun sebelumnya di kasroh. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu khusus lelaki teman-teman. Ya, beda dengan jamak muannas salim kan. Muannas itu identik dengan perempuan, Kang. Iya, memang benar dengan perempuan. Cuman jamak muannas salim itu ada juga yang bentuknya laki-laki, ada yang bentuknya mudzakkar. Seperti contoh lafaz mansubatun, mansubatin, mansubatin. Ini bentuknya mudzakkar. Ya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan mana lelaki banyak yang akhirnya berupa waunun atau yanun sebelumnya di kasroh. Seperti contoh lafaz az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina. Ini bentuk yang aslinya, sedangkan yang mulaknya contohnya sinuna, sinina, sinina. Yang nomor 4 adalah asma sita. Asma sita ini juga perubahan atau i'rabnya juga zahiran atau kelihatan. Asma sita ada 6. Sebutkan abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Ini dinamakan i'rabnya zahiran atau kelihatan. Yang terakhir adalah isim mankus ketika nasab. Contohnya al-qadiyah. Jadi kalau isim mankus itu khusus di saat beliau atau di saat dia jadi nasab, maka i'rabnya adalah zahiran atau kelihatan. Berbeda loh dengan di saat rafa dan di saat jar. Isim mankus rafa nasab jar contohnya al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Rafa nasab jar alamannya dhammah muqaddarah, fathah zahirah, kasrah muqaddarah. Makanya di sini hanya dicantumkan isim mankus ketika nasab. Karena di saat dia rafa dan di saat dia jar itu menjadi i'rabnya takdiran atau dikira-kirakan. Selain kalimat isim, kalimat yang i'rabnya zahiran atau yang kelihatan ada juga adalah kalimat fi'il. Teman-teman bisa dilingkarin atau bisa dicoret di sini. Jadi kalau di sini kan yang pertama adalah fi'il mudhari sahih akhir. Di sini dibagi jadi dua, ada alladzi lam yatasil bi akhir syai'un, ada alladzi yatasil bi akhir syai'un. Teman-teman bisa coret yang bawah ini. Ini yang saya coret, teman-teman yang nanti ikut coret juga nih. Nah, ini bisa teman-teman coret kan, kenapa dicoret? Karena fi'il mudhari sahih akhir alladzi yatasil bi akhir syai'un itu sama dengan af'al khamsah. Ini kan sini ada af'al khamsah sudah. Makanya cuman yang nomor 1 itu cuman fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Contohnya yadribu. Yadribu, yadriba, yadrib. Ini perubahannya zahiran atau kelihatan. Jadi ya bisa dicoret teman-teman. Teman-teman yang mungkin kitabnya kayaknya kitab yang baru juga sepertinya
belum dicoret juga, jadi bisa dicoret yang itu yang nomor 2 apa yang keduanya yang alladhi atas teman-teman bisa coret karena itu istilahnya sama dengan af'al khamsah. Yang nomor 2 adalah fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i ketika nasab. Jadi fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i ketika nasab itu alamatnya zohiron atau kelihatan. Contohnya yaghzuwa dan yarmiya. Tapi di saat dia rofa, nah maka alamatnya tetap apa i'rabnya tetap takdiran atau dikira-kirakan. Yang sebenarnya adalah lafaz yaghzuwa. Yaghzu bagaimana berubahnya? Yaghzu. Nah, itu cuma di saat nasabnya saja dia i'rabnya zohiron. Itu sama juga dengan lafaz yarmi. Yarmi bagaimana berubahnya? Yarmi. Nah, itu cuma di saat dia nasab, dia di apa i'rabnya zohiron. Tapi di saat rofa dia takdiron dan di saat dia jazm dia hadfu harfil illat. Yang terakhir adalah af'al khamsah. Af'al khamsah ada 5. Sebutkan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Jadi itu adalah i'rab yang zahiran atau yang kelihatan. Teman-teman insya Allah lebih mudah apa gampang lah bedainnya kalau yang zahiran ini karena kelihatan. Berbeda loh dengan yang takdiran. Takdiran ini butuh pengalaman teman-teman. Teman-teman bisa lah kalau belum hafal dan belum pengalaman. Nanti ada teman-teman pasti akan menemukan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang nyeleneh, yang beda. Makanya yang pertama kali caranya harus hafal. Tapi itu pernah jauh. Kamu itu lebih utama kamu hafal, walaupun lah kamu nggak paham. Dibandingkan kamu paham tapi tidak hafal. Kenapa Kang? Karena kalau kamu sudah hafal walaupun belum paham, secara otomatis selama kamu hati-hati halal haram, kamu belajar terus-menerus, pasti akan dipahamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat kamu kok cuman paham-paham saja tapi belum hafal, wah akan sulit nanti. Kan nggak bisa tiba-tiba hafal. Wah, sampean wali emangnya kan kita sama-sama manusia biasa. Ya, jadi makanya kata kalau bisa teman-teman harus hafal dulu. Masalah paham nomor 99 yang penting teman-teman harus hafal dahulu. Yang nomor 2 adalah i'rab takdiron atau dikira-kirakan. I'rab takdiron ada 5. Sebutkan isim maksur, isim mankus, isim yang mudhaf pada ya mutakalim, hikayah mufrad, fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Isim maksur seperti contoh lafaz Musa. Ini perubahannya atau i'rabnya itu takdiran atau dikira-kirakan. Musa rafa'an nasab jar alamatnya dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah. Yang isim mankus contohnya al-qadi. Isim mankus ini yang takdiran yang asli cuman rafa dan jarnya saja. Tapi di saat dia nasab kan i'rabnya zohiran atau kelihatan. Yang nomor 3 adalah isim yang mudhaf pada mutakalim seperti contoh lafaz gulami. Gulami bagaimana berubahnya? Gulami. Nah, ini namanya takdiran atau dikira-kirakan. Walaupun kelihatannya mimi terus, tapi itu alamatnya beda. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah dan juga kasrah muqaddarah. Yang nomor 4 adalah hikayah mufrad seperti contoh lafaz akbaru. Walaupun kelihatannya akbaru, tapi itu alamatnya bukan dhamma muqaddarah, bukan dhamma dhairah, bukan. Tapi alamatnya dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah dan juga kasrah muqaddarah. Yang nomor 5 yang terakhir adalah fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Ini mengecualikan 2 selain fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i ketika nasab. Cuma di sini istilahnya tetap fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un supaya teman-teman gampang. Oh, fi'il mudhari yang mutal akhir itu kebanyakan yang takdiron dibandingkan yang zohiron. Sedangkan yang zohiron cuma ada 2 yaitu mutal wawi dan ya'i ketika nasab. Nah, yang nomor 4 adalah i'rab mahalan. I'rab mahalan itu adalah perubahan yang menempati tempatnya isim yang mu'rab. Jadi kalau isim yang mu'rab, isim yang mu'rab itu punya i'rab. Tapi kalau isim yang kalau i'rab mahalan ini tidak punya i'rab tapi bahasanya punya mahal. Makanya teman-teman kalau lihat di halaman pertama pembahasan tentang isim mabni materi pokoknya apa metodenya itu ada pembahasan tentang mahal apa sebab apa. Lah, cara kita menentukan mahal apa sebab apa, caranya sama dengan kita menentukan ini i'rab apa sebab apa. Cuman bahasanya diganti, bukan i'rab tapi mahal. Karena kalimat tersebut adalah i'rabnya i'rab mahalan atau hanya menempati tempatnya isim mu'rab, tapi bukan mu'rab. Cuman menempati saja. I'rab mahalan ada 4. Sebutkan isim-isim mabni, jumlah, syibi jumlah, dan juga hikayah ghairu mufrad. Yang pertama di isim mabni. Pokoknya kalau ada isim mabni itu pasti i'rabnya i'rab mahalan.
Makanya kan kalau di isim mabni ada misalkan mahal apa? Misalnya ada lafaz huwa qaimun. Huwa kalimah isim domir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Fathah. Mahal rofa. Sebab mubtada isim domir. Nah, jadi sama yang asli, sama pembahasan apa? Ngambilnya dari i'rab apa, sebab apa. Cuman bahasanya diganti bukan i'rab tapi mahal. Jadi pertama isim mabni. Isim mabni ada 11. Sebutkan isim dhamir, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, ismi ala berupa mufrad, munada mufrad, ala munada nakirah sudah, adat murakab, qablu ba'du ghairu yang mudhaf ilaihnya dibuang. Yang nomor 2 adalah jumlah. Jumlah ada 2. Sebutkan ismiyah, fi'liyah. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Jadi di sini maksudnya mim dan kho ini artinya mubtada khobar, sedangkan na itu maksudnya fiil plus fa'il atau naibul fa'il. Yang nomor 3 adalah syibu jumlah. Syibu jumlah itu artinya menyerupai jumlah. Yang syibu jumlah itu ada 2, ada zorof dan juga jar majrur. Zorof ada 2, ada zaman makan, jar majrur. Nah, yang jar majrur itu jar artinya huruf jar, majrur artinya yang dijerkan. Yang terakhir adalah hikayah ghairu mufrad. Yang nomor 4 adalah i'rab hikayah atau cerita. I'rab hikayah itu ada 2, ada mufrad dan juga ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya wabilafzi akbaru dan dengan lafaz akbaru. Nah, di lafaz akbaru di sini namanya i'rabnya i'rab hikayah. Sedangkan yang ghairu mufrad contohnya aqallus salami assalamualaikum. Aqallus salami sedikit-sedikitnya salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sekian teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan. Yang asli i'rab ini pembagian zohiran takdiran mahalan nikayah. Selama teman-teman hafal, insya Allah nanti akan bisa. Ya, yang penting terus menerus dicoba, dibaca terus menerus. Saya yang sering baca kitab kosongan, sering-sering cari makna, sering-sering hafalan, sering-sering. Pokoknya kalau bisa kita itu menghabiskan waktu-waktu kita ini dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama, dengan kemudian menyebar kemanfaatan ke orang lain. Apa maksud Pak Yai dulu? Kenapa Pak Yai pernah bilang, kenapa saya itu kalau ngaji tuh santri dibanyakin waktunya? Kenapa setiap ngaji saya live? Kenapa setiap ngaji saya posting di Facebook, sosial media yang lain? Biar orang-orang itu yang awalnya belum bisa ngaji mungkin, yang belum bisa ngaji kitab, yang belum tahu ilmu agama, sedikit-sedikit bisa mengambil manfaat dari video tersebut. Kenapa saya bikin video ini? Supaya buat teman-teman barangkali ada yang ingin belajar arba'in, cuman terkendala dengan waktu, biaya, ataupun transport untuk ke sini, teman-teman bisa pelajari lewat ya video ini. Atau mungkin kalau mau lebih jelas yang belajar sama Pak Yai langsung, bisa langsung buka di Facebook, dicari grup metode arba'in. Nanti teman-teman bisa gabung. Insya Allah setiap waktu kajian, setiap waktu 5 waktu insya Allah ada kajian, ada belajar sama Pak Yai langsung. Itu insya Allah teman-teman bisa ngambil manfaat dari situ. Makanya kalau ada orang bilang, ngapain sih nyebarin ilmu agama, ngapain sih ngajakin orang ngaji sendiri lah, ya nggak bisa gitu. Orang-orang yang maksiat aja, wah bangga dengan kemaksiatannya. Orang-orang yang pamer sana sini, orang-orang yang menunjukkan kemaksiatannya, kejelekannya aja berani pamer. Masa kita yang udah jelas-jelas menyebarkan ilmu agama, yang ngaji, yang istilahnya mengikuti jalannya Rasulullah, masa kita malu seperti ini ya? Jadi buat teman-teman semua di luar sana yang mungkin ingin buka pelajaran seperti ini, bukan membuat posting-postingan video seperti ini, tapi masih malu, jangan malu teman-teman ya. Ingat, setiap ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi amal tersendiri buat kita dan akan bermanfaat untuk orang banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang masih kebingungan atau mungkin masih pusing, bisa langsung chat di nomor saya 0857 779 7424. Insya Allah nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.